Jadi kita ini kadang-kadang sulit memahami budaya beragama dengan agama. Pemahaman agama lain dengan agama, budaya agama lain dengan agama. Budaya beragama tidak suci, boleh diubah. Maka adat istiadat boleh dirubah. Ya, adat boleh dirubah. Kita tanya sama ahli adat nih. Yang nggak boleh dirubah adat yang sabana adat, adat yang hakiki, yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama semua, di mana-mana begitu. Cuma kami kemarin baru pulang kampung di negeri adat bersandi syarak bersandi kitabullah, tapi sedihnya bukan main. Entah salah kami, entah salah siapa. Berziarah ke kubur seorang mursyid yang wafat tahun 1909, sezaman dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi beliau di Mekah ini di satu wilayah di Kabupaten 50 Kota, kaki Gunung Sagu. Apa yang membuat kita sedih? Mata terbelalak, ada penangkal petir melintang di atas kuburan, melintang tuh. Negeri adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Aneh tak? Mungkin salah kami cara pulang, atau emang dari dulu orang begitu, tak tahulah ya. Kayaknya Buya Dr. Aldomi harus lebih sering ke Sumatera ya. Insyaallah Buya ya. Jadi kadang-kadang kita cuma membela klien, prakteknya enggak. Oh kata kawan, menghormati kubur syirik. Ini orang nggak ngerti hadis. Apa kata Nabi? Perlakukan al-mayyita kal hayyi. Jadi kalau kita mandiin orang yang sudah wafat, nggak boleh diperlakukan seperti benda mati, perlakukan seperti dia hidup. Berarti hukumnya sama, nanti kita kuburkan juga sama. Ini masih ada orangnya, apalagi ulama besar ya. Enggak boleh dihormati. Berarti menghormati tuan itu syirik. Karena orang mati, orang hidup punya hal yang sama, yaitu ruh. Hormat itu lain dengan beribadah. Hormat lain dengan ibadah. Coba lihat tadi terjemahannya, iyyaka na'budu. Apa terjemahannya? Hanya kepada engkau kami menyembah. Dalam bahasa Melayu lama, menyembah itu artinya menghormati. Ini Datuk kalau lagi buat berunding, kalimat ini, sembah kami sampaikan kepada Tuan Datuk, ya nak? Sembah kami sampaikan. Tapi karena ulama kita faham, maka badannya tidak lurus begini, dia agak miring dikit, menunjuk bukan sembah, ini bukan sembah ibadah, tapi sembah ihtiram, sembah menghormati. Kalimat ini dalam bahasa kita memang sangat terbatas. Jadi kesalahan menerjemah inilah kemudian menjadi problem dalam konflik umat beragama. Kenapa kemudian kawan dengan kawan, kemudian saling tahzir dengan tahzir, kelompok dengan kelompok, ya, ustadz dengan ustadz, karena saling tidak mau mengerti istilah orang lain. Dulu kelas Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam di Mekah, beliau ahli tarekat sufi juga, tapi tidak menerima konsep tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, yaitu Rabithah. Rabithah itu memvisualkan guru sebelum zikir supaya zikirnya konsentrasi. Bagi dia, ingat guru sebelum zikir itu membahayakan akidah. Pak Budi kalau lagi sholat ingat istri nggak kadang? Kerjaan ingat ya? Syirik nggak tuh? Syirik nggak tuh? Mursyid berarti nih. Tadi sholat isya ingat nggak sesuatu selain Allah? Pasti ingat.
berarti terlintas, teringat sesuatu dalam beribadah, itu bukanlah syirik, itu namanya kelalaian hati. Mengingat guru sebelum zikir bukan di dalam zikir, maka dia jauh dari syirik. Tapi karena perbedaan bahasa, orang-orang kadang-kadang salah faham. Jadi maksud kami ini, karena tidak mau berceramah, tapi biasalah guru ngaji kalau dikasih mikrofon ngoceh mulu ya. Mungkin habis ini kalau mau diskusi pendek boleh lah ya, kali ada yang tergores-gores di hati, yang membuat tanda tanya di kepala, ya boleh konfirmasi, tapi satu syarat, tidak boleh pertanyaan adu domba, nanti disembelih sama tukang jagal. Baik, barangkali itu pesannya cuma satu aja, mari menghidupkan budaya tabayyun dan tafahum, saling memahami dan saling mencari yang baik, ya, berhusnuzan kepada orang, ya. Dan kalau kita kemudian dizolimi dengan sesuatu, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Itu baru wali Allah. Kekasih Allah itu tidak pernah membalas keburukan dengan lebih buruk. Tapi hari ini saya sering dengar orang Islam mengatakan, kalau ada yang baik kepadaku, aku lebih baik. Kalau ada yang jahat kepadaku, aku lebih jahat. Iblis kamu, ya. Tuh, iblis itu yang ngomong begitu, ya. Nggak ada orang yang mengikut Nabi Muhammad SAW begitu, nggak. Ayat ini turun ke Nabi Muhammad SAW untuk kita. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah, tanggapilah dengan cara yang ahsan. Ahsan itu isinya jamalullah, al-mahabbah, keindahan Allah Ta'ala, yaitu kasih sayang, cinta. Ya, emosi dikit dengan jalal boleh, tapi pada tempatnya, ya. Kalau salah-salah minta ampun kita kepada Allah Subhanahu